Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitas yang kalian lakukan. Oke, untuk kali ini kita akan kembali ke mini nursery kita. Dan pada kesempatan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita sudah mengupdate ya tanaman ini, dan di konten sebelumnya itu dengan judul kalau nggak salah beda bahan media ya, beda media tanam, beda hasil. Kalian bisa cek ya di video-video sebelumnya. Untuk beberapa waktu lalu aku memang mau memindah ini ya, mengganti medianya, karena waktu itu pertumbuhannya stuck. Si anting putri kita ini atau Rictia religiosa ini pertumbuhannya stuck, gak ada tunas baru, terus daun menguning seperti ini ya. Jelas terlihat kawan Flora, ini daunnya menguning. Berarti kan ada kesalahan di medianya, karena untuk anting putri sendiri sangat mudah ya mengetahui kalau dia media yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan karakternya dia. Nah, jadi waktu itu aku udah jelaskan bahwasanya ada media yang terkesan aku paksakan ya, karena memang kondisinya kehabisan waktu itu, yaitu ini kohe kambing. Jadi kohe kambing ini yang aku gunakan pada waktu itu adalah kohe kambing yang belum terfermentasi. Dia memang sudah kering ya, sudah kering. Hanya saja dia belum mengalami proses fermentasi atau penguraian ya dari mikroba pengurai. Akhirnya mungkin zat asamnya mungkin terlalu tinggi masih pada waktu itu, walaupun aku sudah menggunakan kapur dolomit ya untuk menyeimbangkan pH tanahnya, tapi tetap saja menimbulkan reaksi dari tanaman. Reaksinya ya seperti itu tadi, tanamannya menjadi stuck, tidak bertumbuh. Terus juga daunnya menguning. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba dua cara berbeda ya, dan nanti kita akan lihat hasilnya mana yang lebih baik. Jadi yang ini aku tidak mengganti medianya ya, jadi tetap dengan media sebelumnya, hanya saja aku lakukan pemangkasan. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa tidak diganti medianya, kan si kohe kambingnya tidak fermentasi. Nah, jadi pada waktu itu memang kan belum terfermentasi, tapi karena ini kita sudah tanam lebih dari 1 bulan ya, mungkin 2 bulan, masuk ke 2 bulan, ini sudah dipastikan terfermentasi sendiri ya, dengan sendirinya di ala. Nah, ditandakan dengan apa? Ketika kohe kambing yang masih dalam bentuk serintil seperti ini ya, ketika kita tekan dia akan mudah hancur. Jadi itu menandakan bahwasanya proses fermentasi atau proses penguraian dari mikroba pengurai itu sudah berjalan, makanya tidak kita ganti. Dan waktu itu aku coba diamkan ya, aku coba biarkan selama 2 minggu. Biasanya kan tanaman itu akan menunjukkan pertumbuhan ketika dia sudah mendapatkan nutrisi yang cukup dan syarat tumbuhnya juga sudah cukup, dia akan tumbuh dengan baik. Ternyata itu tidak juga membuat tanaman ini bertumbuh. Makanya kali ini aku melakukan percobaan ya, eksperimen, dan nanti kita akan lihat sama-sama hasilnya. Jadi yang ini tanpa memindah tanamkan, artiannya dengan media tanam yang tetap sama, tidak ada
perubahan, hanya saja kita melakukan di sini pruning atau teknik pemangkasan. Di sini teknik pemangkasan sendiri aku gunakan karena terkait dengan target size ya, target ukuran aku gunakan cuma setinggi ini dengan harapan nanti bisa masuk di finishnya, bisa masuk di size small ya. Kenapa aku ke size small? Karena memang nanti harapannya dia bisa tumbuh lebih besar, terus banyak bahan-bahan limbah atau sisa pruningannya nanti bisa manfaatkan sebagai bahan budidaya dengan cara stek. Oke, itu yang pertama. Jadi untuk pemangkasan sendiri tadi aku udah lakukan duluan biar nggak kelamaan ya durasinya kawan flora. Kita memangkas satu sesuai dengan target kita ya. Jadi kalau memang targetnya mau masuk ke size small, berarti kita harus memotongnya di ketinggian atau jarak dengan pangkal akar ini antara 3 sampai 5 cm. Jadi ini kan kurang lebih 3 cm ya, 3 atau 4 cm ini jaraknya dari pangkal akar. Nah, jadi nanti harapannya dia bisa masuk ke small. Dan di percabangannya, karena ini sudah ada tunas yang sudah dorong waktu itu, cuma dia tidak berkembang dengan baik ya karena kesalahan media. Jadi kita akan melakukan pemangkasannya atau kita pangkas, kita potong di atasnya. Di atasnya ini kurang lebih setengah senti sampai 1 cm ya kita kasih spare. Jangan langsung kita press karena terlalu beresiko. Sama juga di ujungnya ini kita juga tetap kasih space ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mata tunas atau calon-calon mata tunas yang akan tumbuh nanti tidak ikut mengering. Karena biasanya ketika kita melakukan pemangkasan, jaringan tanaman di dekat bagian yang kita pangkas itu akan mengering. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk yang kedua kita mengganti total media tanamnya, dan kebetulan kali ini lagi-lagi aku kehabisan bahan ya, cuma menurut aku tidak terlalu berpengaruh itu. Pengaruhnya hanya di kelembapan, berarti aku harus rajin menyiram karena tidak ada topping kokopit fermentasi ya. Biasanya aku menggunakan kokopit fermentasi sebagai topping itu untuk menjaga kelembapan media tanam tanaman yang kita budidayakan. Nah, di sini untuk media dalamnya itu aku tetap ada campuran kokopitnya ya, kokopit fermentasi. Hanya saja untuk toppingnya yang aku gunakan sekam fermentasi. Dan ini satu tujuannya untuk mulching ya, menjaga supaya gulma itu tidak terlalu banyak tumbuh. Dan kedua juga untuk menjaga kelembapan, walaupun tidak sebaik ketika kita menggunakan kokopit. Oke, balik ke pembahasan biar nggak kelamaan. Jadi yang ini kita ganti media dan pemangkasannya berbeda dengan yang tadi. Tempo hari aku terlalu bersemangat ya untuk memangkas, jadi aku bikin press, betul-betul press nih. Dan ini aku baru pindah tanamkan 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Dan di sini sudah ada ini kawan flora, sudah ada tanda-tanda kehidupan baru di sini. Bisa kita lihat ya sama-sama. Nah, ini ada calon mata tunas yang sudah mulai aktif. Yang tadinya dia dorman, karena di atasnya kita pangkas, kita press, maka otomatis akan memancing pertumbuhan dari mata tunas yang dorman. Itu pula yang kita harapkan dari si tanaman anting putri yang medianya tidak kita ganti. Nah, di sini nanti kita akan melihat perbandingannya akan jauh lebih baik yang mana. Nah, oke. Mungkin
konten kali ini aku cukupkan sampai sini ya. Nanti kita akan berikan update-nya 1 bulan ke depan, biar kelihatan signifikan ya, kelihatan banget bedanya antara yang sekarang sama yang 1 bulan ke depan. Oke, semoga yang aku sampaikan kali ini ada nilai manfaat yang bisa kawan Flora ambil ya. Dan di sini prosesnya adalah kita sama-sama belajar. Jadi biar kita tahu ya, kita tahu sama-sama apa yang terjadi ketika kita melakukan perbandingan ya. Nah, di sini aku lebih senang melakukan perbandingan. Jadi kita akan lebih tahu, lebih memahami mana yang lebih cocok, mana yang lebih baik untuk kita terapkan terkait tanaman yang kita usahakan atau kita budidayakan. Oke, aku cukupkan ya kawan Flora, dan tetap semangat dalam berbudidaya, karena satu tanaman darimu ada 1 juta manfaat bagi alam sekitarmu. Terima kasih bagi kawan Flora yang sudah hadir dan menonton video ini sampai selesai. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Salam lestari, salam budidaya, salam Markas Flora Samarinda. See you next video.